Kabut itu datang seperti kain tipis yang disampirkan ke pundak bukit. Dini hari di lereng Gunung Kemukus, angin bergerak pelan sambil membawa bau tanah basah, dupa, dan sesuatu yang mirip darah yang sudah kering. Di kejauhan, lampu minyak di dekat sendang berkedip kecil seperti mata yang memerhatikan. Hening tampak rapuh, sebab di bawahnya ada sesuatu yang berdenyut. Seorang perempuan berdiri di tepi batu, jemarinya dingin karena embun. Wajahnya cantik dengan bayangan lelah yang sukar disembunyikan. Namanya Sari, janda muda dari Kediri yang jalan hidupnya tiba-tiba seperti ditarik ke arah tak terlihat. Di belakangnya, suara lonceng kecil bergetar sendiri, padahal tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkan apapun. Bunyi itu seolah memanggil, menyelamkan dirinya pada ingatan yang paling ingin ia lupakan. Pada malam sebelumnya ia bermimpi melihat suaminya duduk di kandang ayam, menatapnya tanpa mata. Di depan suaminya ada mangkuk berisi bulu-bulu ayam yang bergerak seperti cacing, dan dari dalamnya muncul suara laki-laki yang asing namun akrab. Suara itu mengatakan bahwa tanah bisa disuburkan dengan tubuh, bahwa daging bisa melejit bila ada janji, dan bahwa kemakmuran adalah pintu yang menuntut kunci dari sesuatu yang paling suci. Kini di lereng Kemukus, Sari merasakan tanah berdenyut pelan di telapak kakinya. Ia datang karena sebuah nasihat yang tampak sederhana namun terdengar mengerikan ketika diucapkan pelan. Lakukan saja jika kau ingin menyelamatkan usaha ternakmu. Ia bertanya dalam hati apakah benar ada jalan pintas. Apakah benar keberuntungan dapat dipesan, dibayar, dan diambil di puncak bukit yang diselimuti kabut ini. Dan pertanyaan yang lebih tajam menyelinap dari dasar pikirannya. Siapa sebenarnya yang meminta bayaran? Sari berasal dari tepi kota Kediri. Dari gang yang di kiri kanannya tumbuh pohon mangga dan pohon kelapa tua. Rumahnya tidak besar, tetapi halaman belakangnya cukup untuk kandang ayam dan gudang pakan. Ia tumbuh dari keluarga penjual bahan makanan, dan ketika menikah dengan Bima, seorang lelaki yang tenang dan gemar merapikan segala sesuatu, mereka memutuskan memperbesar usaha ayam potong. Hidup mereka tidak kaya raya, tetapi cukup. Hingga suatu petang saat hujan turun sangat pelan, Bima ditemukan terjatuh di lantai kandang. Lehernya seperti dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada luka terbuka, hanya memar yang membentuk lingkaran samar. Sejak saat itu, langit rasanya selalu lebih rendah. Tumpukan utang muncul pelan, lalu menanjak seperti rumput liar. Harga pakan naik, pembeli turun, dan kandang menjadi tempat yang aneh karena embun di lantai susah kering meskipun matahari tinggi. Sari berusaha bertahan. Ia bangun sebelum subuh, memberi makan ayam, membersihkan kandang, mengantar potongan ke warung-warung di pasar. Namun setiap langkah seperti melukai tanah, meninggalkan jejak yang tidak kelihatan, tapi terdengar oleh sesuatu yang sabar menunggu. Pada suatu malam di pasar, lampu-lampu neon berkedip dan udara mengandung bau gulai dari warung sebelah. Datang seorang lelaki tua dengan topi anyaman. Ia duduk di bangku panjang dekat lapak pakan. Matanya kecil, tapi cara memandangnya seperti memutus benang-benang yang mengikat leher orang lain. Ia bertanya apa kabar usaha yang sedang menurun. Ia bercerita tipis tentang tempat yang bisa menyuburkan tanah dan mempercepat daging menggemuk. Gunung Kemukus, katanya dengan suara yang hampir tidak bersuara. Ada cara yang sudah lama dikenal orang-orang. Ada janji yang akan dibalas dengan berlipat. Sari tertawa kecil karena gugup. Ia mencoba menolak dengan sopan. Lelaki tua itu hanya mengangguk. Ia meninggalkan secarik kertas dengan tulisan yang tidak rapi. Di kertas itu tertera hari yang baik, jam yang disarankan, dan 3 benda kecil yang harus dibawa. Dupa, kain putih, dan air dari sendang manapun yang dianggap suci oleh hati. Di bawahnya ada satu kalimat yang tampak seperti peringatan. Jangan menoleh jika kau mendengar namamu dipanggil sebelum kabut turun sempurna. Rumor tentang Kemukus bukan hal baru.
Orang-orang di pasar pernah membicarakannya sambil menyendok kuah soto dan menepuk nyamuk di betis. Katanya di sana ada doa yang harus diucapkan bersama orang lain. Katanya, ada pintu rezeki yang membuka hanya jika dua orang bersama-sama mengetuknya. Orang yang tidak tahu menyebutnya ritual yang penuh gairah. Orang yang lebih lama di sana menyebutnya tata cara lama untuk menyuap sesuatu yang tidak ingin disebut dengan nama apapun. Yang dicari selalu sama, mempercepat putaran uang, membuat dagangan habis sebelum azan Isya, mengganti aroma miskin dengan aroma dupa dan minyak. Sari tidak menganggap dirinya suci. Ia tahu batas, ia tahu malu, dan dalam dada ada bekas cinta pada suaminya yang meski sudah dingin masih terasa hangat. Tetapi ia juga tahu rasa takut yang paling nyata. Hutang yang jatuh tempo, pegawai yang menunggu gaji, pakan yang harus dibeli besok pagi. Keluarga mendiang suami yang bergantung padanya, meski mereka tidak pernah meminta terang-terangan. Ketika keputusasaan datang seperti binatang kecil yang memagut pelan, orang bisa mengabaikan peringatan. Orang bisa menganggap kabut sebagai jalan. Malam itu Sari duduk di tepi ranjang, memandang foto Bima di dinding. Ia berbisik minta maaf, entah untuk apa dan kepada siapa. Angin memasuki kamar lewat celah jendela, membawa suara yang sulit dijelaskan, seperti langkah kaki yang sangat jauh, seperti tawa yang tidak memiliki mulut, seperti seseorang yang menyebut namanya dari balik air. Keesokan paginya, Sari pergi ke sebuah mushala tua untuk mengambil air wudhu. Ia tidak meminum, hanya menampungnya dalam botol kaca bening. Ia membeli dupa dari kios kecil di pasar. Ia memotong selembar kain putih dari tirai kamar. Semua dilakukan tanpa banyak berpikir, sebab kalau terlalu lama merenung, ia tahu langkahnya akan berhenti. Ia juga tahu bahwa setiap perjalanan yang meragukan harus segera diselesaikan sebelum pikiran menjadi terang. Perjalanan ke Kemukus bukan rute yang jauh dari Kediri jika menumpang mobil sewaan. Sopir bercerita soal orang-orang yang datang diam-diam dan pulang dengan senyum yang agak kaku. Di tengah perjalanan, ponsel Sari bergetar. Pesan dari seorang pelanggan lama yang menanyakan stok ayam untuk acara hajatan. Jumlahnya besar, pembayaran kontan. Sari menatap layar lama, lalu menutup ponsel. Ia menganggapnya tanda. Benar atau tidak, ia memutuskan menafsirkan dunia seperti itu sore itu. Gunung Kemukus menyambut dengan hawa yang berbeda. Pohon jati berjajar seperti tombak yang ditancapkan dalam tanah sejak lama. Warung-warung kecil di kaki bukit menjual bunga, dupa, dan jajanan sederhana. Orang-orang yang datang tidak saling menyapa. Setiap tatapan seperti menghindari pertemuan. Di dekat sendang, ada lonceng kecil dari tembaga, digantung pada tiang kayu. Di bawahnya, air memantulkan cahaya yang tipis. Sari meletakkan botol, kain dan dupa di tepi batu. Ia merasakan jantungnya berdetak tidak pada tempatnya, seolah memasuki ruang yang memperpendek jarak antara pikiran dan hal-hal yang tidak ingin dipikirkan. Matahari turun perlahan, hening menebal. Kabut turun dalam gerakan yang hampir seperti tarikan napas. Pada saat itulah ia mendengar namanya disebut dengan pelan dari balik pepohonan. Ia ingat kalimat di kertas. Jangan menoleh. Ia memejamkan mata, mengatupkan bibir, dan menyebut doa yang tidak pernah diajarkan di rumah siapapun. Di sela-sela doa itu, muncul bayangan Bima yang duduk di kandak, menatapnya dan tidak menuduh. Bayangan itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak punya pilihan lain. Di tempat ini, orang tidak mencari persetujuan. Orang hanya menyerahkan sesuatu lalu menunggu apakah pertukaran itu diterima. Ketika kabut mengelilinginya, Sari menyadari satu hal yang tidak ada di nasihat lelaki tua. Di lereng Kemukus, suara doa kadang dibalas oleh suara lain yang menyelinap melalui embun. Suara itu tidak kasar, tidak memaksa, justru ramah, nyaris akrab, seperti tetangga yang menawarkan gula.
seperti teman lama yang membuka pintu. Suara itu berkata bahwa tanah bisa kenyang bila diberi makan, bahwa daging bisa cepat penuh bila diberi nama, bahwa janji akan dilunasi dengan cepat asalkan seseorang berani menyentuh batas. Sari menarik napas panjang dan waktu seolah menoleh ke arah lain. Hari-hari setelah kembali dari Kemukus berjalan dengan kecepatan yang tidak wajar. Ayam-ayam di kandang tumbuh gemuk lebih cepat. Nafsu makan mereka baik, bulu-bulu mereka tampak lebih mengilap. Para pembeli seperti menemukan kembali warung Sari di pasar. Mereka memuji tekstur daging yang padat dan tidak mudah susut saat dimasak. Beberapa warung bahkan memesan 2 kali lipat. Uang tunai datang seperti hujan sore hari, deras dan meyakinkan. Sari menandai tanggal-tanggal itu di buku catatan, heran sekaligus takut. Ia merasa seperti berjalan di atas lantai yang licin, namun tidak boleh berhenti. Namun kejanggalan ikut datang. Pada suatu subuh, Sari menemukan lantai kandang basah oleh cairan yang tidak seharusnya ada di situ. Bukan air, bukan darah segar, tetapi bau yang mengingatkan pada besi dan bunga layu. Di sudut kandang, satu telur berwarna pucat memiliki guratan yang membentuk sesuatu yang mirip garis-garis wajah. Ia mencoba masuk akal. Mungkin cahaya lampu memantul aneh. Mungkin pikirannya sedang bermain. Tetapi ketika ia mengambil telur itu, telapak tangannya terasa seolah disentuh dari dalam oleh sesuatu yang tipis, seperti rambut. Malam berikutnya, Sari mendengar desa pendek dari belakang gudang pakan. Ia menyangka ada tikus. Ketika ia mendekat, tidak ada apapun. Desa itu pindah ke sisi lain, lalu ke atap, lalu ke bawah lantai. Seperti seseorang yang sedang mencoba mencari posisi duduk. Di sela suara itu, namanya disebut dengan nada lembut. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat larangan di kertas. Jangan menoleh. Tetapi ini bukan Kemukus. Ini halaman rumah sendiri. Ia menoleh karena sedang di rumah. Tidak ada siapa-siapa. Angin diam, tetapi tirai seperti bergerak menahan tawa. Pagi hari, 2 pekerja kandang meminta izin pulang lebih cepat. Mereka bilang malam tadi bermimpi sama. Mereka bermimpi berdiri di pintu kandang, dan seseorang menyodorkan mangkuk yang di dalamnya ada bulu-bulu lembut yang berputar pelan. Pekerja pertama merasa pusing setelah menceritakan itu, lalu memegang tengkuknya. Pekerja kedua diam dan tidak menatap mata Sari. Mereka berdua minta cuti 2 hari. Sore harinya, salah satu dari mereka mengundurkan diri. Pesan yang terkirim ke ponsel Sari singkat dan rapi. Maaf Bu, saya pindah kerja di kota tetangga. Tidak ada nama baru yang direkomendasikan. Tidak ada alasan yang jelas. Hanya kepergian yang rapi seperti seseorang yang memasang kunci dari luar. Malam ketiga, suara lonceng kecil terdengar dari arah halaman belakang. Sari tidak punya lonceng. Siapa yang membunyikan? Ia keluar dengan senter. Di atas pagar bambu ada benda menggantung. Lonceng kecil dari tembaga, mirip dengan yang ia lihat di dekat sendang Kemukus. Angin tidak cukup kencang, tetapi lonceng bergerak dengan ritme yang tidak mengikuti alam. 3 kali pelan, berhenti, lalu sekali sangat pelan, seperti menahan napas. Ketika Sari mendekat, ia melihat pada dasarnya ada serat kain putih yang terikat. Kain yang tampak seperti sobekan dari tirai miliknya. Pada malam keempat, ayam-ayam ribut tanpa alasan. Bukan karena ular, bukan karena tikus. Mereka membuat suara seperti kaget, lalu diam serentak, lalu ribut lagi. Sari masuk dengan senter. Di ujung kandang, di tempat di mana Bima dulu ditemukan terjatuh, ia melihat garis memar di lantai yang tampak baru. Memar itu mengelilingi tiang penyangga seperti kalung yang dipakaikan pada benda mati. Sari meraba lehernya sendiri tanpa sadar. Udara terasa lebih padat dan bau dupa samar mengambang tanpa ada batang yang dibakar. Puncaknya datang pada dini hari ketika hujan sangat tipis. Sari terbangun karena ada seseorang duduk di tepi ranjang.
Ia tidak melihat apa-apa, tetapi tengkuknya terasa dingin seperti disentuh oleh jari yang tidak berwujud. Dalam gelap, ada suara yang mengatakan bahwa janji adalah pintu, bahwa pintu sudah terbuka, bahwa setiap pintu membutuhkan pengunjung. Sari menahan tangis yang tidak jadi keluar. Ia mengangguk sangat pelan tanpa sadar, karena di dada ada ketakutan yang menuntun tubuh bekerja sendiri. Saat itu pula lampu kamar berkedip dan pada dinding tergambar bayang-bayang seseorang yang berdiri tanpa kepala. Bayang itu menoleh tanpa leher dan sesuatu dalam hati Sari runtuh dengan sunyi. Pagi hari, kabar menyebar bahwa salah satu pemasok pakan di pasar tidak datang membuka kios. Orang-orang bilang ia pulang kampung mendadak. Orang lain bilang ia sakit. Di antara suara-suara itu, Sari menerima telepon dari pelanggan yang memesan lebih banyak daripada rencana awal. Mereka senang karena dagingnya padat. Mereka memuji ketepatan waktu. Mereka menanyakan apakah Sari bisa memenuhi pesanan lain untuk hari besar yang sebentar lagi tiba. Semua terdengar seperti keberuntungan. Namun di bawahnya ada sesuatu yang bergerak lambat, seperti akar yang mencari jalan ke sumur. Pada sore itu Sari sadar bahwa sesuatu telah dimulai dan tidak ada lagi tempat yang aman untuk berdiri tanpa bergoyang. Hujan berhenti sebelum larut malam, meninggalkan aroma tanah yang tajam. Sari duduk di teras sambil memegang buku catatan. Ia berusaha menghitung ulang uang masuk dan biaya pakan. Angka-angka itu terlihat seperti teman yang menyenangkan. Namun kepala bagian belakangnya berat, seolah ada tangan yang menempel cukup lama. Ketika ia menutup buku, suara sayap mendadak bergetar dari kandang. Bukan satu dua, tetapi seperti ribuan kecil yang menabrak jaring halus di udara. Sari berdiri cepat dan mengambil senter. Di dalam kandang, barisan ayam tampak normal, tapi udara tidak normal. Dingin datang dari bawah ke atas, bukan dari angin. Bau dupa muncul seperti seseorang baru saja meniup padam nyala dan menyisakan asap paling tipis. Sari menyusuri lorong kandang. Setiap langkah memunculkan bunyi jepit kecil dari papan kayu yang menua. Di depan, di tiang penyangga yang tadi siang ia lihat memar lingkar, ada benda yang menempel. Ia mendekat. Benda itu sepotong kain putih kecil, diikat rapi pada paku kecil yang ditusukkan ke tiang. Pada kain itu ada noda kecoklatan yang belum kering sepenuhnya. Sari mundur satu langkah. Di belakangnya, sesuatu berjalan pelan tanpa suara. Ia menahan napas, menoleh, dan hanya menemukan barisan mata ayam yang mengkilap menyerap cahaya senter. Malam itu suara lonceng kembali terdengar. Ritmenya berubah. 5 kali cepat, diam, 2 kali pelan, lalu 1 kali sangat lama seakan seseorang menggesekkan kuku pada tembaga. Sari mencoba mengabaikan. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan mematikan lampu. Tetapi gelap malam ternyata menyisakan garis-garis abu yang bergerak pelan di sudut langit-langit. Seperti jaring laba-laba yang bernafas. Ia menutup mata sambil menghitung angka. Ketika mencapai angka 200, ada napas lain di dalam kamar. Bukan dari mulut, bukan dari hidung, tetapi dari dinding. Napas dinding. Panas lembab yang datang dari arah yang tidak memungkinkan. Sari membuka mata dan melihat bayang-bayang yang tidak mengikuti benda. Bayang itu berdiri di dekat figura foto Bima, lebih tinggi setengah kepala dari Bima di foto. Bayang itu memiringkan kepala tanpa leher, dan ruangan menjadi lebih sempit. Keesokan harinya, seorang tetangga bernama Mira datang membawa kabar. Ia bilang ada gosip di warung kopi dekat pasar. Kabarnya Sari sedang dibantu sesuatu. Orang-orang mengamati perubahannya. Pakaian semakin rapi, tatapan semakin tajam, dan ayam-ayamnya seolah menganggapnya bukan manusia. Gosip seperti itu biasa di tempat kecil, tapi di balik mata Mira, ada kekhawatiran. Ia berbisik agar Sari hati-hati. Ia mendengar cerita tentang orang-orang yang melakukan sesuatu di Kemukus lalu tidak bisa berhenti.
Mereka harus kembali berkala, bukan untuk meminta, tetapi untuk menyetor. Kata Mira, menyetor bisa berupa apa saja. Waktu, bagian dari diri, atau seseorang yang datang tanpa sengaja. Sore harinya, seorang pemasok pakan baru mengantarkan karung-karung. Ia anak muda dengan tawa ringan. Ia bilang mengagumi kerja keras Sari. Ia menawarkan harga yang miring untuk pelanggan besar. Ia meminta izin melihat kandang demi memastikan jalur pengantaran besok pagi. Sari mengangguk. Mereka berjalan memasuki kandang. Udara di dalam lebih pekat karena hujan siang tadi. Sari menunjukkan lorong-lorong, menjelaskan posisi pakan dan air. Anak muda itu memuji kerapian. Ia menunduk, lalu mengangkat sesuatu dari lantai. Sebuah lonceng tembaga kecil. Dari mana lagi benda seperti ini? Ia tertawa pendek, lalu mengibas lonceng itu ringan. Suaranya terdengar jernih, seolah ruangan menyukainya. Pada detik itu ayam-ayam berhenti bersuara serentak. Keheningan yang tajam jatuh seperti kaca. Anak muda itu berhenti tertawa. Ia memandang Sari dengan bingung. Mata Sari menangkap sesuatu pada bayangannya sendiri di papan dinding. Ada figur lain berdiri rapat di belakangnya. Tinggi, kurus, dan tidak memiliki kepala. Malam itu anak muda tersebut tidak pulang ke rumahnya menurut cerita orang. Keluarganya mencari kemana-mana. Terakhir yang melihatnya adalah tetangga yang bilang ia sedang mendorong sepeda motor melewati jalan becek yang menuju rumah Sari. Orang-orang di kampung ini terbiasa dengan kehilangan sehari dua hari. Namun menjelang subuh, kabar menjadi lebih gelap. Di pinggir sungai kecil dekat jembatan bambu, seseorang menemukan jejak sepatu yang berakhir di tanah lunak. Tidak ada tanda tergelincir, tidak ada tanda terjatuh. Hanya 3 langkah terakhir yang lebih dalam, seperti seseorang tiba-tiba menjadi sangat berat lalu lenyap ke bawah. Sejak peristiwa itu, suara bisik menjadi lebih sering. Di dapur, di gudang pakan, di halaman samping, selalu ada 2 atau 3 kata yang muncul seolah seseorang mengulang pikiran. Janji harus ditepati, tanah perlu makan, daging perlu nama. Sari menutup telinga dengan telapak tangan. Tetapi bisik itu menyelinap melalui tulang. Ia duduk lama di lantai dapur, memandangi garis-garis retak yang membentuk peta kecil. Di peta itu, ia merasa dapat melihat jalan dari rumahnya ke lereng Kemukus. Jalan itu tidak diaspal. Jalan itu dibuat oleh langkah-langkah orang yang tidak pernah ingin diingat. Pada malam yang lain, Sari mencoba menyalakan radio tua di ruang keluarga. Suara penyiar mengabarkan berita ringan. Lagu lama diputar tentang rindu yang tidak sempat disampaikan. 3 menit pertama baik-baik saja, lalu muncul suara lain di antara jeda. Bukan gangguan siaran, bukan suara penyiar lain. Suara itu memanggil namanya dengan nada sabar. Sari mematikan radio. Suara itu tetap memanggil, kini dari arah pintu. Ia berdiri, membuka pintu perlahan, dan tidak ada siapapun selain angin yang tidak bergerak. Ketegangan memuncak ketika sebuah telur aneh menetas tanpa retakan. Cangkangnya tetap utuh, tetapi dari bagian sampingnya tumbuh retin tipis seperti kulit yang ditarik. Dari dalamnya, sesuatu bergerak pelan seperti rahang kecil yang sedang belajar mengunyah. Sari menjerit tanpa suara. Ketika akhirnya ia memecahkan telur itu, isinya hanyalah cairan kekuningan yang biasa. Namun selama 1 detik sebelum cairan itu pecah, ia yakin melihat gurat garis yang membentuk mata, hidung, dan mulut yang tersenyum, sangat kecil. Pada puncak malam, Sari memutuskan hal yang tidak pernah ingin diputuskan. Ia akan kembali ke Kemukus. Bukan untuk meminta, katanya dalam hati. Bukan untuk mengulang, hanya untuk bertanya, hanya untuk menutup pintu yang telah ia buka. Ia mengambil kain putih yang tersisa, menyiapkan sebatang dupa, dan menuang air suci ke dalam mangkuk kecil. Ketika ia melewati halaman, lonceng tembaga kembali berbunyi. Kali ini suaranya seperti seseorang yang bertepuk tangan pelan. Selamat datang kembali, atau selamat tinggal, ia tidak tahu.
Namun langkahnya tidak bisa ditarik lagi. Ia melangkah ke jalan yang mengarah ke bukit, sementara di belakangnya kandang ayam mengeluarkan bunyi getar halus yang terdengar seperti tawa yang menahan diri. Perjalanan malam ke Kemukus membuat waktu memanjang. Lampu kendaraan memahat ruang sempit di antara pohon dan gelap. Di kepala Sari, kalimat-kalimat yang ditinggalkan lelaki tua di pasar kembali berputar seperti daun tua dalam air. Ada cara yang sudah lama dikenal orang-orang. Ada janji yang harus dibayarkan. Ia mencoba mengingat wajah lelaki tua itu. Matanya yang kecil, tenangnya yang palsu. Ia penasaran mengapa orang seperti itu selalu tahu di mana orang lain sedang rapuh. Di kaki gunung, warung-warung sudah menutup sebagian. Hanya 1-2 yang masih buka dengan lampu redup. Sari berjalan melewati sendang. Airnya memantulkan langit yang mendung. Lonceng tembaga tergantung diam, tetapi udara di sekitar tiang terasa lebih dingin. Ia duduk di batu yang sama seperti malam pertama kali datang. Mula-mula ia berdoa pelan dengan kata-kata yang diingatnya dari kecil. Lalu ia berhenti dan berbicara seperti orang yang sedang menawar harga. Ia mengatakan ia mau menutup urusan. Ia mengatakan tidak ingin lagi jalan pintas. Ia mengatakan akan bekerja keras dan mengganti semua pesanan dengan keringat sendiri. Udara tidak menjawab. Hanya kabut yang turun lebih tebal, seperti tirai yang ditarik dari arah belakangnya. Dari sela kabut, datang langkah pelan. Seorang perempuan tua muncul, membawa nyala kecil di ujung dupa. Wajahnya biasa saja, tidak terlalu dingin, tidak terlalu hangat. Ia duduk di batu lain tanpa diminta, seolah telah lama mengenal tempat itu lebih dari siapapun. Ia menatap Sari lama, lalu bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, apakah ini pertama kalinya Sari mencoba membatalkan perjanjian? Sari tidak langsung menjawab. Perempuan itu tertawa kecil, lalu bercerita. Zaman dulu, kata perempuan itu, bukit ini adalah tempat orang menaruh sisa-sisa harap. Ada raja yang jatuh, ada putra yang kehilangan jalur, ada pedagang yang kehabisan modal, ada janda yang kehabisan waktu. Mereka datang, membawa sesuatu yang paling mudah digenggam, namun paling sulit dikembalikan. Mereka menyentuh batu, menatap air, dan menawar pada yang tidak terlihat. Ada kalanya, mereka pulang dengan kantong yang berat. Tetapi di setiap berat ada ekor. Ekor itu akan menarik balik, pelan atau cepat, sampai akhirnya orang yang menawar lupa siapa yang menahan tali. Sari bertanya, apa maksud kalimat tanah perlu makan dan daging perlu nama? Perempuan itu menatap ke air lama sekali. Ia mengatakan bahwa rezeki yang dipercepat harus diberi penjelasan pada tanah. Jika tidak ada penjelasan, tanah akan bertanya pada cara yang paling keras. Menjelaskan pada tanah berarti memberikan tanda. Tanda itu bisa berupa bau yang dibiarkan tinggal. Bisa berupa waktu yang diserahkan setiap purnama. Bisa berupa orang yang datang dan tidak kembali. Sari merasakan dadanya sesak. Ia bertanya apa yang terjadi pada orang yang coba berhenti. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat dupa, menundukkan kepala, dan berbisik bahwa setiap orang yang berhenti harus mengganti tanda dengan tanda lain yang lebih jelas. Jika tidak, ekor akan menarik dengan cara yang akan mengganggu pikiran sebelum ia mengganggu tubuh. Sari menunduk. Ia mengingat anak muda pemasok pakan yang menghilang. Ia mengingat pekerja kandang yang mundur tanpa alasan. Ia mengingat telur yang tidak menetas dengan wajar. Ia bertanya apakah itu artinya ia sudah menyerahkan sesuatu tanpa ia sadari. Perempuan tua tersenyum sedih. Ia berkata bahwa orang yang datang dengan niat yang digoyahkan oleh ketakutan jarang pulang dengan tangan bersih. Ia menyarankan Sari untuk mencari siapa yang pertama kali mengajaknya, karena orang itu mengerti harga dan mekanisme. Orang itu biasanya adalah penghubung. Orang seperti itu disebut penjaga pintu yang tidak terlihat dalam daftar siapapun. Sari mengingat lelaki tua di pasar. Ia ingin tahu di mana ia dapat menemukannya.
Perempuan tua menunjuk jalan kembali ke kaki gunung. Katanya ada warung yang tidak pernah tutup meskipun lampunya sering padam. Di sana orang bertemu orang. Di sana, bila seseorang menanyakan nama dengan cara yang benar, pintu kecil akan terbuka. Perempuan itu menambahkan satu nasihat. Bila kau mendengar namamu dipanggil sebelum menyeberang jalan kembali, jangan menoleh. Namamu akan dipanggil dengan suara yang paling kau rindukan. Itulah kunci paling tua di tempat ini. Sari berjalan kembali ke kaki bukit. Di jalan setapak, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Bima memanggilnya dengan nada yang lembut sekali. Hanya satu kata. Sari. Ia menggigit bibir sampai terasa asin. Ia terus berjalan. Suara itu bertambah dekat. Sari. Sari. Lalu ada suara lain yang lebih muda, seperti anak kecil yang tidak pernah mereka punya. Ibu. Sari menutup telinga dengan kedua telapak, melangkah lebih cepat dan menangis tanpa suara. Ketika mencapai jalan yang lebih lebar, suara itu berhenti seperti lampu yang dipadamkan dari jauh. Warung yang dimaksud perempuan tua memang ada. Lampunya padam menyalanya tidak teratur. Di dalam, seorang lelaki duduk membelakangi pintu, menatap meja kosong, topinya anyaman, matanya kecil, dan caranya duduk seperti seseorang yang tahu arah angin yang baik. Sari mendekat dan duduk tanpa permisi. Lelaki itu tersenyum tanpa gigi terlihat. Ia memuji keberhasilan Sari di pasar dengan pada yang tidak menyenangkan. Sari tidak membalas pujian itu. Ia bertanya apa yang harus dilakukan untuk berhenti. Lelaki itu menghela napas seolah bosan. Berhenti tidak sulit katanya, hanya saja tidak murah. Ia berkata bahwa tanda yang sudah tertanam tidak bisa dicabut begitu saja. Ia perlu diganti. Jika awalnya tanah diberi bau, sekarang tanah harus diberi sunyi. Jika awalnya daging diberi nama, sekarang nama harus dipulangkan. Sari tidak mengerti. Lelaki itu membungkuk mendekat. Ia berbisik bahwa sunyi adalah sepi yang benar-benar kosong di kandang. Tidak ada ayam, tidak ada aktivitas, tidak ada transaksi, hanya lantai, tiang, dan udara. Lakukan selama 1 siklus bulan. Ia berhenti sejenak, menatap reaksi Sari, lalu menambahkan bahwa nama yang harus dipulangkan adalah satu nama yang sudah pernah disebut diam-diam di antara doa. Nama itu harus dibawa kembali ke air dengan sesuatu yang berasal dari rumah. Sari mundur setengah langkah. Ia tidak ingat pernah menyebut nama siapapun. Lelaki tua tertawa pelan. Ia berkata, orang jarang sadar ketika menyebut. Kadang menyebut itu terjadi hanya dalam niat. Kadang terjadi ketika menatap foto seseorang terlalu lama. Kadang terjadi ketika mengusap kain putih sambil memikirkan satu wajah. Nama-nama itu sampai juga, ia berkata, karena tempat ini mengumpulkan napas orang lebih cepat daripada orang menyadarinya. Sari merasakan pusing datang dari belakang mata. Ia memegang tepi meja supaya tidak jatuh. Lelaki tua mengeluarkan lonceng tembaga kecil dari saku. Ia meletakkannya di meja. Katanya benda ini akan berbunyi jika Sari memilih benar. Jika malam-malam ini sunyi di kandang sesuai yang diminta, lonceng akan berhenti memanggil. Jika tidak, lonceng akan mencari sendiri siapa yang paling dekat dengan suara Sari. Sari pulang menjelang subuh. Jalan terasa lebih panjang. Di depan rumah, ia berdiri lama sambil memandang kandang. Di dalam gelap, ia merasa banyak mata menatapnya dari arah yang salah. Ia masuk, mematikan lampu halaman, dan duduk di lantai ruang keluarga. Lonceng tembaga ia letakkan di meja. Malam itu ia memutuskan menghentikan penjualan. Ia mengirim pesan pada semua pelanggan bahwa ada masalah pada pakan. Ia meminta maaf dan menjanjikan pengembalian uang muka. Beberapa membalas dengan pengertian, beberapa marah, beberapa tidak menanggapi sama sekali. Hari pertama sunyi berjalan berat. Ayam-ayam tetap berkokok dan mencari makan. Pekerja yang tersisa bingung. Sari meminta mereka libur dan dibayar penuh. Ia sendiri membersihkan kandang pelan-pelan. Ia menutup sebagian area dengan kain.
Ia memindahkan beberapa ayam ke kandang kecil untuk dirawat, bukan untuk dijual. Pada sore hari, lonceng berbunyi sekali. Pada malam hari, lonceng berbunyi 2 kali, sangat panjang. Di sela bunyi itu, ada suara langkah di atas atap, bukan langkah manusia, bukan langkah ayam. Seperti langkah seseorang yang tidak punya berat badan, tetapi tahu cara menjatuhkan bayangan. Hari kedua, sunyi berubah bentuk, bukan lagi tanpa suara, tetapi tanpa arah. Sari merasa setiap ruangan di rumahnya menjadi ruang tunggu. Udara penuh orang, tetapi tidak ada satupun yang terlihat. Ia berjalan, berdoa, dan berhenti di depan foto Bima. Ia menyentuh kaca figura. Ia berbisik minta maaf untuk sesuatu yang mungkin tidak ia sadari telah ia lakukan. Lonceng tidak berbunyi malam itu. Tetapi pada dini hari, ia bermimpi berdiri di sendang kemukus. Airnya tidak memantulkan langit. Airnya memantulkan wajahnya sendiri yang menua dalam satu kedipan. Hari ketiga, sebuah kabar datang dari pasar. Anak muda pemasok pakan ditemukan. Bukan dalam wujud yang diinginkan siapapun. Di pinggir sungai kecil, polisi dan warga melihat tanah yang baru diangkat. Di bawahnya tidak ada tubuh. Hanya pakaian kerja yang dilipat rapi dan karcis parkir. Seseorang berkomentar bahwa itu tanda seseorang pergi dengan sukarela. Orang lain menutup mulutnya dengan punggung tangan. Sari tidak pergi ke tempat itu. Ia hanya berdiri di dapur, memegang pinggir meja, dan menatap cangkir yang kosong. Pada sore yang panjang, Sari akhirnya mengerti nama yang dimaksud lelaki tua. Ia duduk di lantai kamar, memegang kain putih yang pertama kali ia bawa. Di kain itu ada noda yang semakin pudar. Ia memejamkan mata dan melihat bayangan Bima, duduk di lantai kandang, menatapnya tanpa marah. Ia menyadari bahwa ketika pertama kali datang ke Kemukus, ia menyebut satu nama sambil memegang kain. Ia tidak menyebut nama orang lain. Ia menyebut nama Bima sendiri, tanpa sadar, dengan harapan agar rumah kembali seperti dulu. Itulah nama yang menyalakan pintu, itulah nama yang memberi izin pada tanah untuk menagih. Malam itu, Sari membawa kain putih dan lonceng kembali ke sendang, sendirian, sementara di kejauhan suara azan maghrib berlalu seperti burung yang terbang rendah. Ia menaruh kain di permukaan air, lalu mengangkatnya kembali. Ia berbisik memulangkan nama Bima ke tempat yang seharusnya, bukan sebagai tanda, tetapi sebagai doa agar tidak lagi dijadikan alat. Lonceng di tangannya berat dan tidak mau bersuara. Ia menunggu, membiarkan kabut turun, menahan air mata di belakang mata. Pada saat itu, seseorang berdiri di seberang sendang, tinggi, kurus, tanpa kepala. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap dengan cara yang tidak membutuhkan mata. Tanah di bawah kaki Sari berdenyut. Lonceng tetap diam, dan udara berbisik bahwa masa sunyi yang ia pilih tidak disukai oleh sesuatu yang sudah sempat merasa lapar. Malam berikutnya menjadi malam paling panjang. Angin tidak masuk, namun tirai bergerak. Lantai tidak bergeser, namun bayangan berpindah tanpa tubuh. Sari duduk di tengah ruang keluarga dengan lonceng di pangkuan, menunggu tanda bahwa pilihannya diterima. Di luar, ayam-ayam tidak berisik seperti biasa. Mereka seperti menahan kokok di tenggorokan. Sunyi yang ia bangun terasa seperti jembatan yang belum selesai. Di ujung jembatan itu, ada sesuatu yang menunggu tanpa sabar. Sekitar tengah malam, pintu kamar mandi bergetar pelan. Bukan karena angin, bukan karena pipa air. Getar itu seperti seseorang menempelkan telapak dari dalam. Sari berdiri. Ia menghitung langkah, lalu berhenti di depan pintu. Ia memegang gagang, merasakan dingin yang mengalir ke pergelangan. Saat itu, lantai di belakangnya berderit, seperti ada kaki yang baru saja menapak lalu menghilang. Sari menoleh. Ruang keluarga kosong, hanya lonceng di meja yang bergeser setengah sentimeter mendekati pinggir.
Ia kembali menatap pintu kamar mandi. Dari celah bawah ada cairan mengalir tipis dan bening. Bukan air, sebab baunya seperti besi yang disimpan lama. Sari membuka pintu dengan perlahan. Lampu kamar mandi padam. Dalam gelap, ia melihat kontur bak mandi, ember, dan cermin kecil. Pada cermin itu, ada kabut yang bergerak dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kabut itu membentuk garis-garis sebelum pecah kembali menjadi embun. Di antara garis itu, tampak wajah Bima yang menatapnya tanpa mata. Mulutnya membuka tapi tidak mengeluarkan suara. Sari memegang tepi wastafel. Ia berbisik memohon maaf dan mengulang niat memulangkan nama. Wajah di cermin memudar, namun di lantai, jejak kaki yang tidak basah muncul satu persatu menuju lorong rumah. Jejak itu berhenti di depan pintu belakang yang mengarah ke kandang. Pintu bergetar, lalu terbuka sedikit tanpa sentuhan. Dari luar, gelap menetes seperti tinta. Udara membawa bau yang membuat pusing. Dupa yang lama, bulu ayam yang basah, dan sesuatu yang mirip nafas di punggung leher. Sari melangkah melewati pintu. Di halaman lonceng tembaga yang tergantung berbunyi pelan. Tidak ada angin, tetapi suaranya mengikutinya ke setiap langkah, seperti teman yang tidak diminta. Di dalam kandang, semua ayam berdiri menghadap satu arah. Ujung lorong, tiang penyangga dengan kain putih yang pernah diikatkan. Kain itu sekarang bergerak sendiri seperti ditiup dari bawah. Di lantai, memar lingkar itu lebih gelap, seperti baru. Sari berjalan mendekat. Setiap langkah membuat udara lebih berat. Dari arah atap, terdengar bunyi gesekan pelan, seperti seseorang yang menyeret sesuatu tanpa niat menimbulkan bunyi. Ketika Sari mencapai tiang, kain putih berhenti bergerak. Di belakang tiang, seseorang berdiri, tinggi, kurus, tanpa kepala. Tubuhnya tidak berlendir, tidak berdarah. Hanya tidak lengkap. Dari batas leher, menyeruak kabut tipis yang berputar kecil seperti pusaran. Sosok itu mengangkat tangan sangat pelan. Bukan untuk menyentuh, melainkan untuk menunjuk lantai di bawah tiang. Di sana, terlihat garis yang membentuk lingkaran lebih jelas, dan di dalam lingkaran itu ada mangkuk tanah kecil. Mangkuk itu berisi air yang tidak memantulkan apapun. Sari berlutut. Ia merasakan lututnya dingin, seolah lantai terbuat dari logam yang diletakkan lama di bawah hujan. Ia memegang lonceng, lalu mengangkatnya ke atas mangkuk. Ia mengucapkan niat memulangkan nama sekali lagi. Udara menebal. Ayam-ayam bergerak gemetar. Dari batas leher sosok itu muncul suara seperti seseorang yang berbicara dari dalam sumur. Suara itu mengatakan bahwa janji adalah pintu yang tidak bisa ditutup dari dalam. Hanya dari luar. Dan untuk menutup dari luar, seseorang harus berdiri di luar pintu. Sari mengerti apa yang diminta. Ia menolak mengerti. Tangannya bergetar. Lonceng tidak berbunyi. Saat itulah lantai kandang bergelombang pelan seperti pasir di bawah air. Dari celah papan, sesuatu mendorong naik, bukan tangan, bukan kepala, melainkan potongan-potongan kecil seperti bulu yang bergerak sendiri. Bulu itu menempel pada kakinya, pada ujung kainnya, pada lonceng, lalu jatuh kembali. Dari atap, tetes air jatuh 1-2, padahal di luar tidak hujan. Setiap tetes yang jatuh menimbulkan bunyi yang bukan bunyi air. Seperti nama yang dijatuhkan perlahan agar tidak pecah. Sari menutup mata. Ia berusaha mencari suara perempuan tua di sendang, suara lelaki tua di warung, suara Bima di cermin, dan suaranya sendiri yang semakin kecil. Di dalam gelap, ia melihat dua jalan. Jalan pertama adalah menerima, mengikuti permintaan yang tidak diucapkan dengan jelas, membiarkan satu nama lain menggantikan nama Bima. Jalan kedua adalah benar-benar sunyi, bukan hanya berhenti menjual, bukan hanya menutup kandang, melainkan mengosongkan sampai tidak ada apapun untuk ditukar. Sari membuka mata. Ia memilih yang kedua.
Ia berdiri tegak, ia mengambil kain putih dari tiang, ia merobeknya menjadi potongan-potongan kecil, ia memadamkan semua tempat pakan, ia membuka semua pintu kandang. Ayam-ayam berhamburan keluar ke halaman, sebagian naik ke pagar, sebagian berlari tanpa arah, sebagian diam seolah menunggu perintah dari sesuatu yang tidak memberi perintah. Sari menggiring mereka keluar, ke jalan, ke pekarangan tetangga yang kosong, kemanapun yang bukan kandang. Ia mengosongkan ruangan, mengangkat bak pakan, menyiram lantai dengan air sumur sampai memar lingkar itu pudar satu lapis. Sosok tanpa kepala tidak bergerak, namun udara di sekitar batas lehernya memutar lebih cepat, seperti marah tanpa suara. Lonceng di meja kandang membentur sendiri 2 kali. Sari menoleh ke arah lonceng. Ia mengangkatnya, menatap tembaganya yang dingin, lalu melemparkannya ke mangkuk tanah di lantai. Benturan itu tidak menimbulkan bunyi yang wajar. Justru membuat sunyi menebal sampai telinga berdenging. Pada detik itu, sosok tanpa kepala menggeser posisinya setapak. Bukan maju, bukan mundur, seolah menyesuaikan jarak agar tetap sama. Langit di luar kandang memudar dari hitam ke abu. Azan subuh dari masjid jauh terdengar seperti suara yang timbul tenggelam. Sari melangkah keluar dari kandang. Ia berdiri di halaman, memandangi sisa ayam yang masih berkeliaran bingung. Ia menatap langit yang tidak memberi jawaban. Di belakangnya, sesuatu menutup pintu kandang pelan. Suaranya rapi, seperti tangan yang terlatih. Sari menoleh. Pintu tertutup rapat. Di atasnya, lonceng tembaga tidak tergantung lagi. Entah kemana perginya. Dan dari dalam, sunyi yang ia harapkan akhirnya datang. Sunyi yang benar-benar kosong. Sunyi yang membuat dada terasa seperti gua yang baru dikosongkan dari kelelawar. Di tengah sunyi itu, ia merasa ada seseorang berdiri di sampingnya. Tidak menyentuh. Hanya berdiri. Ia tidak menoleh. Ia tahu untuk tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, menunggu cahaya pertama. Ketika cahaya itu datang, sosok di sampingnya memudar seperti kabut yang dilalui matahari. Sari menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian malam, ia tidak mencium bau dupa. Hanya bau tanah dan pagi yang normal. Namun di dalam rumah, radio tua menyala sendiri. Suaranya pelan, memutar lagu lama tentang janji yang dikembalikan kepada pemiliknya. Pagi itu, warga melihat pemandangan yang tidak biasa. Ayam-ayam berkelana seperti rombongan yang kehilangan alamat. Beberapa orang membantu mengusir mereka pelan agar tidak masuk ke kebun yang salah. Ada yang tertawa, ada yang geleng kepala. Ada pula yang mengamati Sari dengan mata yang penuh tanya. Ia tidak peduli. Ia mengembalikan tatapan dengan tenang. Dalam dirinya masih ada getar kecil yang belum pergi, tetapi keputusan sudah diambil. Ia memilih sunyi yang paling sulit. Namun yang disimpan bumi jarang selesai dalam sehari. Menjelang sore, lelaki tua dari warung datang ke halaman. Ia berdiri di bawah pohon kelapa, menatap rumah. Sari menemuinya di teras. Lelaki itu tersenyum, kemudian mengamati kandang yang pintunya tertutup. Ia berkata pilihan Sari berani, tetapi ada tagihan terakhir yang tidak bisa dihindari. Tanah sudah kenyang bau, katanya. Maka sekarang tanah meminta sunyi itu disegel. Segel paling sederhana adalah api. Bukan untuk menghanguskan hidup, hanya untuk mengakhiri jejak. Sari menatap kandang. Di sana Bima pernah tertawa, bekerja, dan akhirnya diam. Api terasa seperti pisau yang diperlukan dokter. Ia takut, tetapi ia mengerti. Malam itu, setelah izin dari tetangga didapat, ia menyiapkan drum air, karung basah, dan alat pengaman seadanya. Ia menumpuk kayu kering di dalam kandang yang sudah benar-benar kosong. Ia menyiram sedikit minyak tanah pada beberapa titik. Di sekeliling, warga berdiri agak jauh. Mereka tidak bertanya sebab mereka paham bahwa beberapa pertanyaan lebih baik disimpan.
Ketika korek dinyalakan, udara menarik napas bersama. Api memulai pekerjaannya dengan suara kecil, lalu tumbuh menjilat tiang-tiang yang pernah memegang kain putih. Asap naik lurus, membentuk garis ke langit. Di sela api, Sari melihat bayangan Bima berdiri di ambang pintu menatapnya. Bukan marah, bukan sedih, hanya menatap dengan lega yang tipis. Sosok tanpa kepala tidak muncul, atau mungkin ia terlalu halus untuk dilihat di tengah cahaya. Lonceng tidak berbunyi. Yang ada hanya gemeretak kayu dan detak jantungnya sendiri yang mereda perlahan. Api memakan waktu setengah malam untuk berhenti menjadi merah. Ketika tinggal arang, Sari berjalan mendekat. Ia mengambil segenggam abu, lalu menaburkannya ke tanah. Ia berbisik mengembalikan semua yang pernah diambil tanpa sadar. Ia menutup mata, dan dalam gelap ia melihat sendang dikemukus untuk terakhir kalinya. Airnya memantulkan langit pagi. Di tepian, perempuan tua duduk membelakangi, seolah sudah menutup buku yang lama sekali dibaca. Pada saat itu, angin pertama dari timur bertiup pelan, menggerakkan daun kelapa, mengangkat abu tipis-tipis, membawa sisa bau menyeramkan pergi dari halaman rumahnya. Tiba-tiba, dari arah radio tua di ruang tamu, mengalun suara yang bukan lagu. Suara itu membaca nama demi nama dengan tempo lambat. Nama pelanggan, nama pekerja, nama semua orang yang pernah masuk dan keluar rumah ini sejak Bima tiada. Daftar itu panjang. Sari masuk dan mematikan radio. Suara tidak berhenti. Ia berasal dari kabel listrik yang dingin, dari paku-paku di dinding, dari lantai yang baru saja disapu. Seperti rumah sedang mengingat sendiri semua yang pernah terjadi. Sari berdiri tegak, lalu berucap keras dalam hati bahwa daftar itu cukup. Tidak ada lagi yang ditambah, tidak ada lagi yang dipinjam, tidak ada lagi yang dipanggil. Suara mereda, rumah kembali mengembuskan napasnya yang normal. Di luar, api tinggal bara. Di langit, bintang terbuka satu-satu. Sari duduk di tangga teras, memeluk lutut dan merasakan dingin yang bukan ancaman. Ia tidak tahu apakah semua sudah selesai. Tetapi ia tahu sesuatu yang penting, bahwa di dunia ini ada pintu-pintu yang tidak perlu diketuk. Bahwa di bukit yang diselimuti kabut, ada suara yang akan selalu menawar dengan harga cantik. Dan bahwa pilihan paling berat kadang adalah memilih tidak. Saat hendak masuk ke kamar, Sari berhenti sebentar di depan figura Bima. Ia menatap lebih lama dari biasanya. Di kaca yang rapi, tidak ada embun yang bergerak dari dalam. Tidak ada wajah tanpa mata. Tidak ada bayang tinggi kurus tanpa kepala. Hanya dirinya sendiri, matanya sembab, tetapi tatapannya lebih mantap daripada kemarin. Ia menyentuh tepian figura, lalu mematikan lampu. Malam menutup rumah dengan cara yang akhirnya terasa masuk akal. Beberapa minggu berlalu, rumah Sari menjadi lebih sepi, tetapi bukan sepi yang membahayakan. Di halaman, rumput tumbuh dan semut membuat jalurnya sendiri. Bekas kandang kini berupa tanah hitam yang dibiarkan kosong. Setiap pagi, Sari menyiramnya dengan air sumur, seperti menenangkan luka yang telah dijahit. Ia kembali berjualan kecil-kecilan, bukan daging, melainkan bahan dapur yang ia tahu dari kecil. Tempe, rempah, sayur dari kebun tetangga. Penghasilan tidak besar, namun cukup. Orang-orang datang tidak segan, berbicara dengan suara wajar, dan pergi dengan senyum kecil. Gosip di pasar mereda dengan sendirinya, seperti kabut yang disapu matahari. Mira sering datang membantu. Mereka jarang membicarakan malam-malam yang lama. Mereka lebih sering bicara tentang hal-hal sederhana, harga cabai yang naik, anak tetangga yang lulus, listrik yang kadang padam. Di antara percakapan ringan itu, Sari sesekali menatap ke arah bekas kandang. Ia tidak melihat apa-apa selain tanah. Namun telinganya peka terhadap bentuk sunyi baru. Sunyi yang tidak memanggil, sunyi yang hanya menunggu ditanami. Suatu pagi, di pasar, Sari bertemu lagi dengan lelaki tua itu. Ia duduk di bangku yang sama, topi yang sama, tatapan yang sama. Kali ini,
Ia tidak memanggil Sari. Ia pura-pura tidak melihat. Sari berjalan mendekat. Ia berdiri di depannya dan bertanya, apakah ada lagi yang perlu dibayar. Lelaki tua tersenyum kecil, tapi matanya tampak kurang yakin. Ia berkata semua pintu sudah ditutup sejauh yang ia tahu. Ia mengucapkan selamat jalan hidup baru. Kata-katanya terasa seperti kertas tipis yang dipakai menutup sumur. Sari tidak marah. Ia sudah kehabisan marah. Ia hanya mengangguk dan pergi. Di perjalanan pulang, awan menutup matahari sebentar. Bayangan bergerak di jalan. Sari menghentikan langkah di depan toko radio bekas. Dia telase ada radio tua yang bentuknya mirip milik Sari. Tuan toko bilang radio itu kadang menyala sendiri. Pembeli sebelumnya mengembalikannya karena ketakutan. Sari tersenyum dan mengatakan itu hanya kabel yang longgar. Ia pulang tanpa membeli apapun. Di rumah, radio tuanya diam. Ia meletakkan setangkai melati di atasnya, bukan untuk sesajen. Hanya untuk mengingat bahwa beberapa benda perlu diberi wangi yang manusiawi. Menjelang malam, angin dari timur datang lagi. Sari duduk di teras, memandang bintang pertama. Ia memikirkan Bima. Ia bersyukur pada kenangan yang tetap lurus meski dunia berusaha memelintirnya. Ia berbisik bahwa hidup akan diteruskan dengan langkah kecil. Ia tidak butuh kebun emas. Ia tidak butuh suara dari balik kabut. Ia hanya butuh pagi yang bisa dipegang. Dari dalam rumah, sebuah bunyi halus terdengar sekali. Seperti piring keramik yang disentuh ujung jari. Ia masuk dan menemukan lonceng tembaga di atas meja. Benda itu kembali tanpa suara. Tali pengikatnya hilang. Permukaan tembaganya mat, tidak memantulkan wajah siapapun. Sari mengangkat lonceng itu. Tidak ada getar yang janggal. Tidak ada dingin yang mengalir ke sendi. Ia menaruh lonceng di laci dan menutupnya. Ketika laci menutup, seekor burung kecil menabrak kaca jendela lalu terbang lagi. Di halaman, bau tanah malam menguat tetapi tidak membawa dupa. Saat hendak mematikan lampu, Sari berhenti. Di dinding, bayang dirinya tampak utuh. Tidak ada bentuk lain yang menempel. Tidak ada tinggi kurus tanpa kepala. Ia tersenyum tipis, lalu lampu padam. Namun esok paginya, saat menyapu teras, Sari menemukan jejak kecil di tanah hitam bekas kandang. 3 langkah. Dalam dan rapi, mengarah ke tengah, lalu berhenti di titik tempat mangkuk tanah dulu diletakkan. Ia berjongkok. Ia menyentuh bekas langkah itu. Tanah terasa hangat, seperti baru dilewati sesuatu yang hidup. Ia menoleh sekilas ke jalan. Tidak ada siapapun. Di telinganya, angin bersuara sangat pelan. Bukan memanggil, bukan menawar, hanya mengingatkan bahwa tanah punya ingatan, bahwa setiap pintu yang pernah dibuka akan selalu memiliki bekas engsel. Bekas itu tidak berbahaya selama tidak digerakkan lagi. Sore harinya, Sari mengambil keputusan kecil. Ia menanam pohon di bekas pusat lingkaran itu. Bukan pohon uang yang dijual orang di pasar malam. Ia menanam pohon ketapang kecil yang mudah tumbuh. Ia menyiraminya, menepukkan tanah, lalu menancapkan penanda sederhana dari batu sungai. Setiap hari ia menyapanya seperti menyapa tamu baik. Pohon itu tumbuh pelan, daunnya lebar, teduhnya ringan. Anak-anak tetangga mulai bermain di bawahnya. Mereka tertawa, mereka berlari, dan suara mereka menutup celah-celah sunyi yang dulu sering dimasuki sesuatu yang tidak terlihat. Pada suatu senja, Mira bertanya, apakah Sari masih bermimpi buruk? Sari berkata masih, tapi bentuknya berbeda. Tidak ada lagi wajah tanpa mata. Tidak ada lagi lonceng yang mencuri malam. Yang tersisa hanya bayangan Bima yang duduk di kursi, tersenyum tanpa suara, lalu menghilang seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Mira mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, ketika bintang jatuh melintas sangat cepat, Sari mengucapkan terima kasih pada sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia memejamkan mata sejenak. Ketika membukanya, ia tidak melihat apa-apa selain langit yang luas.
Namun di sudut matanya, laci yang menyimpan lonceng tembaga bergerak sendiri 1 sentimeter. Sari menatapnya. Laci berhenti. Ia tertawa kecil. Ia berkata sudah cukup. Ia berjalan ke kamar, mematikan lampu, dan membiarkan rumah tenggelam dalam gelap yang tidak punya rencana lain selain tidur. Di luar, angin dari timur kembali membawa wangi melati yang ia letakkan di atas radio. Pohon ketapang bergesek pelan. Di tanah, bekas langkah yang kemarin terlihat pudar sedikit demi sedikit. Pagi akan datang seperti biasa. Pasar akan buka seperti biasa. Hidup akan berjalan seperti biasa. Namun jauh di lereng Kemukus, seseorang menaruh dupa baru di tepi sendang. Lonceng tembaga di tiang kayu bergetar sekali, sangat kecil, hampir tidak terdengar. Seakan sekadar mengingatkan bahwa cerita yang tenang ini tidak pernah benar-benar berakhir. Bertahun-tahun kemudian, seorang mahasiswa dari Kediri menulis skripsi tentang ritual ekonomi tradisional dan pengaruhnya pada perilaku pasar. Ia tidak percaya hal gaib. Ia hanya mengumpulkan data, mewawancarai pedagang, dan memotret warung-warung tua. Dalam pencariannya, ia mendengar kisah samar tentang seorang janda yang menutup kandang ayamnya dan membakar jejak yang pernah membuat hidupnya berbelok. Mahasiswa itu penasaran. Ia melacak alamat, menemukan rumah yang kini teduh oleh pohon ketapang dan mengetuk pelan. Sari sudah menua. Matanya tetap jernih namun ada garis-garis yang memeluk tepinya. Ia menjamu anak muda itu dengan teh hangat. Mereka berbincang di teras. Mahasiswa itu sopan, mencatat hal-hal umum. Ia tidak bertanya tentang Kemukus secara langsung. Ia hanya bertanya tentang cara orang kecil bertahan ketika harga melompat dan rezeki terasa menutup diri. Sari bercerita secukupnya. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia menyebutkan bahwa beberapa pintu lebih baik dibiarkan untuk orang yang benar-benar tidak memiliki pilihan. Dan bahwa pintu-pintu seperti itu biasanya tidak berakhir manis. Sebelum pulang, mahasiswa itu memuji pohon ketapang di halaman. Ia bertanya siapa yang menanamnya. Sari tersenyum dan berkata pohon itu ditanam untuk menutup sesuatu. Mahasiswa itu tertawa karena tidak mengerti. Ia berpamitan lalu berjalan ke gerbang. Di ujung jalan, ia menoleh sekali lagi. Rumah itu tampak biasa, seperti rumah lain. Namun telinganya menangkap bunyi halus dari dalam. Seperti logam kecil yang disentuh dengan kuku. Ia menganggapnya suara peralatan dapur. Ia pergi. Malamnya, di kos, mahasiswa itu menyusun catatan. Radio kecil di meja tiba-tiba menyala sendiri pada volume terendah. Ia mematikannya. 2 menit kemudian, radio menyala lagi. Kali ini tidak ada stasiun, hanya dengung yang stabil. Di antara dengung ada jeda. Di dalam jeda, seperti ada satu suku kata yang diucapkan pelan sekali. Bukan namanya. Bukan nama siapapun yang ia kenal, hanya suku kata yang mungkin tidak pernah lengkap. Ia mematikan radio, mencabut kabelnya, dan menutup jendela. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar. Di bangku dekat kios pakan, seorang lelaki tua dengan topi anyaman duduk sambil memegang lonceng tembaga kecil. Ia menatap mahasiswa itu sebentar, lalu menawarkan cerita tentang cara lama yang bisa menyuburkan dagangan penelitian. Mahasiswa itu tertawa, menggeleng, dan melanjutkan langkah. Lelaki tua itu tidak mengejar. Ia hanya membalik lonceng di tangannya dan meniup debu yang tidak ada. Lalu ia bergumam pelan tentang tanah yang suka lupa dan manusia yang suka mengingat. Di malam ketiga, mahasiswa itu bermimpi berada di lereng bukit berkabut. Di depan sendang, lonceng tembaga bergoyang sekali. Suaranya jernih. Ia terbangun dengan perasaan bahwa ada seseorang berdiri di tepi ranjang. Ia tidak menoleh. Ia menutup mata rapat-rapat. Dari kejauhan, terdengar suara langkah yang sangat pelan menuju pintu. Ketika pintu tertutup sendiri, ia membuka mata.
Di meja, radio kecilnya menyala tanpa kabel. Lampu indikator berkedip pelan. Pada permukaan plastiknya yang kusam, tercetak bayang tipis pohon ketapang yang tidak ada di kamarnya. Esoknya, ia memutuskan menulis skripsi tentang hal yang berbeda. Ia memilih topik yang lebih kering. Ia berhenti mengunjungi warung-warung yang terlalu tua. Ia menutup catatan berdebu dan menyimpan foto-foto yang tidak nyaman dilihat lama-lama. Tetapi di salah satu folder komputernya ada file yang tidak pernah ia buat. Namanya satu suku kata yang tidak lengkap. Ketika ia mencoba menghapus, file itu berubah menjadi jam pasir sebentar, lalu kembali seperti semula. Mahasiswa itu mematikan komputer. Ia keluar mencari angin. Di langit bintang menutup awan. Di telinganya, angin membawa bau melati yang tidak berasal dari manapun. Di Kediri, pada malam yang sama, Sari duduk di teras memandangi pohon ketapangnya yang semakin lebar. Ia merasakan ada sesuatu menatap dari jauh, bukan dengan niat jahat, tetapi dengan rasa ingin tahu yang kuno. Ia berbisik pelan bahwa rumah ini sudah cukup, bahwa tanah ini sudah ditanami, bahwa tidak ada lagi pintu untuk bermain. Angin dari timur datang dan pergi. Laci yang menyimpan lonceng tembaga tidak bergerak. Radio tua diam. Lalu, tidak ada apa-apa. Hanya malam yang terus menjadi malam. Tetapi cerita seperti ini tidak pernah benar-benar selesai. Karena di tempat lain, di pasar lain, di bukit lain yang diselimuti kabut, selalu ada seseorang yang duduk sendirian dengan kantong yang terlalu ringan dan waktu yang terlalu sempit. Selalu ada suara yang menawarkan jalan pintas dengan harga yang terdengar wajar. Dan selalu ada lonceng tembaga yang bisa digerakkan hanya oleh keinginan untuk percaya. Cerita akan menunggu di sana, tenang, sabar, dan jika diberi kesempatan, akan mengetuk engsel pintu yang pernah dikenal. Dengan pelan, dengan sabar, dengan keyakinan bahwa manusia, pada akhirnya, selalu belajar melalui pintu yang mestinya tidak dibuka.